Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IBT, kembali lagi bersama saya Muhammad Wid Musyafa sebagai moderator podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu fondasi utama untuk membangun usaha atau bisnis di zaman sekarang, yaitu terkait legalitas usaha dan juga perlindungan kekayaan intelektual. Ketika membangun bisnis, kita seringkali lebih fokus kepada penjualan, logo, pemasaran, bahkan peningkatan penjualan di kemudian harinya. Tapi ada aspek yang sering kita lupakan, padahal itu sangat penting untuk kemajuan bisnis kita, yaitu memastikan bahwa usaha kita memiliki legalitas yang sah serta aset intelektual yang terlindungi secara hukum. Nah, para pemirsa, kali ini saya bersama Bapak Hanton Hazali, SHMH, selaku Kadif Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Bapak ya. Ya. Selamat datang Bapak di podcast IBT. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bapak Fadeli, Muhammad Habibi, STPMP MSc, selaku dosen Teknologi Pangan, Institut Teknologi Kalimantan, serta Kepala Pusat Kajian Halal, Bapak ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat datang di podcast IBT. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, akan ada sedikit pertanyaan nih Pak, pertanyaan yang general. Kalau misalnya kita disuruh deskripsikan tentang legalitas usaha atau tentang legalitas halal Pak, menurut Bapak-Bapak sekalian apa sih Pak? Mungkin dari legalitas usaha dulu Pak Hanton. Oh, siap. Dari kekayaan intelektual ya? Iya, siap Bapak. Terima kasih Mas atas kesempatan ya kepada kami. Kami dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yang memang dulu namanya Kanwil Hukum dan HAM. Nah, sejak pemerintahan yang baru kami sudah bertumbuh lah, bukan berpisah, bertumbuh sehingga ada 4 kanwil di Kaltim. Salah satunya Kanwil Kementerian Hukum. Karena HAM sudah sendiri, imigrasi sendiri, pemasaran sendiri. Jadi kami sekarang ini lebih fokus terkait dengan tugas dan fungsi kami di Kanwil Kementerian Hukum khususnya. Salah satunya yaitu terkait dengan legalitas usaha tadi. Nah, di sana ada namanya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini yang dimiliki setiap orang yang harus kita lindungi. Nah, ada 2 di situ, ada namanya personal, ada nama komunal. Tapi nanti kita bahas lebih banyak terkait dengan yang personal ya. Salah satunya cipta, merek, itu ada berapa rejim ya? Ada sekitar 6 rejim lah di Kanwil Kementerian Hukum itu yang secara hukum kami yang mengeluarkan sertifikasinya. Sertifikat nanti setelah kita lakukan pendaftaran itu nanti yang menjadi dasar sahnya suatu perlindungan produk ataupun terkait dengan kekayaan intelektual. Siap, itu sementara. Baik Bapak, menindaklanjuti yang tadi tentang halal Bapak ya. Kira-kira apa sih Pak halal itu untuk pelaku UMKM Pak atau pelaku usaha? Baik, tadi menyambung dari Pak Anton ya, bahwa produk yang mau dijual ya itu memang harus punya yang namanya legalitas hukum ya, karena memang pemerintah itu memang menyatakan bahwa pelaku itu harus punya legalitas hukum sebagai sebuah mandatori ya, atau kewajiban pelaku usaha untuk melakukan ataupun mengurus semua kewajiban-kewajiban yang terkait tentang legalitas dari produk yang mau diperjualbelikan. Ya, jadi skupnya itu tidak hanya cuma terkait halal saja, tapi juga mungkin terkait tentang misalnya tentang keamanannya, ya, kemudian izin usahanya, ya. Nah, ini semuanya harus dilakukan dan harus punya legalitas hukumnya dalam bentuk apa? Salah satunya adalah dari bentuk sertifikasi tadi, ya, yang diakui, yang sudah
diperiksa oleh badan yang berwenang, ya dalam arti ini mungkin juga ada dari kewenangan dari lembaga hukum, ya kemudian dari lembaga badan pemeriksa ataupun juga dari lembaga halal itu sendiri, ya. Jadi ini sebenarnya semua legalitas hukum itu adalah mandatori untuk pelaku usaha untuk dipenuhi. Kenapa? Karena ini memberikan kepastian bahwa usaha yang dijalankan itu memang sesuai dengan izin, ya sesuai dengan izin, dan juga sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen. Ya, perlindungan konsumen ini nggak cuma hanya konsumen saja, tapi juga perlindungan pelaku usaha. Ya, yang mana kalau misalnya nanti terjadi suatu hal, itu nanti bisa dipastikan hukumnya, ya secara aturan atau tidak, sehingga nanti bisa memberikan kepastian hukum kalau misalnya nanti terjadi sesuatu. Ya, jadi intinya itu sekarang itu semua izin itu, ya mulai dari izin yang tingkat bawah, izin misalnya contohnya kayak NIB ya, sampai ke tingkat yang paling tinggi halal itu semuanya adalah mandatori sekarang atau sifatnya wajib. Ya, karena kalau sifatnya wajib itu bisa terlindungi, ya. Dan kalau misalnya tidak dilakukan, maka akan juga ada sanksi yang berlaku dari pemerintah. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait tentang aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Berarti memang perizinan atau legalitas ini sangat penting untuk usaha, untuk para pelaku usaha, Pak ya. Ya. Banyak pertanyaan dari para pelaku usaha yang baru-baru muncul nih, Pak. Kan mereka masih bingung atau mungkin ragu karena menurut mereka masih usahanya kecil atau masih baru. Dengan usaha masih baru atau masih kecil itu, Pak, apakah kita sudah harus memiliki izin-izin atau legalitas hukum itu, atau mungkin nanti pas sudah cukup terkenal baru kita urus gitu, Pak, persyaratannya? Oke, terima kasih ya Mas. Syafa, Bapak. Syafa. Siapa Mas Syafa ya? Ini sebenarnya ya mewakili teman-teman yang baru mau berusaha gitu ya. Betul, Bapak. Artinya nanti aja lah saya daftar. Saya yang penting menjualkan brand dulu kan gitu. Ya kalau kami ya dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam kesempatan ini mendorong ya teman-teman untuk lebih banyak melakukan pendaftaran produknya. Karena apa? Karena ada dua sistem ini, ada yang namanya deklaratif, ada namanya saya lupa satu nih. Kalau deklaratif itu sistemnya, contohnya kan ada cipta misalnya lagu, itu hanya pencatatan istilahnya, bukan mendaftar. Artinya siapapun mau daftar ya monggo, lebih bagus kan untuk data lebih sahnya. Tapi kalau untuk yang seperti paten, merek, itu istilahnya menggunakan first to file. Siapa yang duluan mencatat, siapa yang duluan mendaftar. Karena di situ ada verifikasi. Apakah suatu produk ini sudah dimiliki orang lain, sudah didaftarkan orang lain, atau belum. Nah ini masalahnya kalau teman-teman tidak segera mendaftar. Keburu didaftarkan oleh orang lain, nah itu tidak lagi bisa mendaftar untuk yang kedua kalinya. Nah, itu terkait dengan hak eksklusifnya nanti. Hak eksklusifnya itu ya hak moral dan hak ekonominya. Hak moral itu kan kebanggaan. Logo ini saya yang buat gitu, atau merek begini saya gitu yang buat. Atau hak ekonominya. Misalnya kayak logo Indomaret itu kan Alfamart itu kan beda tuh. Nah, jadi itu ada hak ekonominya, yang dari logo itu dia mendapat keuntungan. Nah, apabila teman-teman tidak segera mendaftar, terlanjur didaftarkan orang lain, intinya dia harus mendapat izin yang punya hak itu. Yang punya sertifikat tadi itu, dia harus dapat izin. Apabila diizinkan, atau nanti bisa aja skemanya kompensasi, royalti dan macam-macam, ganti rugi. Ini saya sampaikan supaya teman-teman yang sudah punya usaha nanti sudah terkenal mau didaftarkan tidak bisa, harus merubah Pak.
Harus berubah. Merubah lagi. Nah, ini menjadi brandnya tidak bisa dijual. Nah, ini merugikan dari segi hak eksklusifnya. Nah, jadi saran saya, walaupun itu kita tidak tahu lah ya, ini produk yang kita temukan ini akan meledak. Nah, contohnya itu KFC. Ya, maaf saya banyak bicara ini ya, merek-merek nih. KFC itu kan pertama itu bisa lihat dah sejarahnya, ditawarkan ke ini dulu. Nah, tapi dia sudah mendaftarkan logonya semuanya. Jadi begitu sudah terkenal, orang tidak lagi bisa menggunakan tanpa seizin dia. Nah, jadi kita tidak tahu produk ini di suatu masa akan meledak, gitu kan? Kita nggak tahu nih, mie gacoan macam-macam lah kan. Nah, nanti mereka ini semua sudah mendaftarkan di kita. Jadi saran saya untuk segera mendaftar. Ya syukur-syukur usaha kita ini bisa berkembang ya. Kalau tidak, secara hukum sudah sah untuk dapat dilakukan perlindungan hukumnya. Mungkin itu. Baik, kemudian Pak, untuk di Kementerian Hukum ini Pak, kira-kira apa saja sih Pak dia dalam usaha? Nah, saya tahu kan dia ngurus NIB, kemudian persyaratan apalagi itu Pak? Dalam usaha ya. Kalau Kementerian Hukum itu di bidang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini ada beberapa rezim sebenarnya. Ada cipta, merek, paten. Nanti tergantung dia berusahanya di mana. Nah, kalau nanti berusaha di penemuan industri, nah itu patennya, desain industrinya. Nah, memang kalau kita bicara terkait dengan dengan kekayaan intelektual ini, Pak dosen, bisa 1 semester ini. Ini ya. Tapi secara garis besar bahwa kekayaan intelektual ini kalau dulu namanya zaman-zaman dulu ya, kita tahunya paten. Nah, paten itu kita anggapnya itulah kekayaan intelektual. Bukan. Paten itu bagian dari intelektual, kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu yang dihasilkan oleh olah pikir manusia. Nah, di undang-undang yang baru nanti ya, tentang kekayaan intelektual ini mungkin ada 6 atau 7 undang-undang nih terkait dengan kekayaan intelektual. Salah satunya undang-undang hak cipta ya Mas ya, hak cipta. Ini akan direvisi. Karena hak cipta ini akan mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang kan ada AI ini. Kemarin kita sudah uji publik apakah AI ini bisa dimasukkan atau berapa persentasenya. Nah, nanti diatur dalam undang-undang yang baru. Apakah boleh, tidak boleh, atau boleh sekian persen atau boleh full gitu kan. Nah, kan AI ini kan dia ngambil dari aplikasi kan. Sedangkan pengertian dari kekayaan intelektual itu adalah hasil olah cipta, rasa, dan karsa dari manusia yang berbentuk menjadi produk kan gitu. Nah, ini yang dilindungi. Misalnya kayak Facebook kan, hasil dari ini, dari ciptanya siapa ya, Mark Zuckerberg gitu. Dia mendapat hak eksklusifnya, ekonomi dan hak moralnya kan. Nah, ini yang kalau kita bicara kekayaan intelektual itu luas sebenarnya. Nah, jadi intinya itu kekayaan intelektual ini hasil dari seseorang, inovator namanya. Inovator ini menghasilkan sesuatu produk, nah ini yang kita lindungi. Jangan sampai orang sudah berdarah-darah menghasilkan sesuatu ya Pak dosen ya. Khususnya teman-teman di ITK ini sudah menghasilkan sesuatu, tidak didaftarkan, dimanfaatkan oleh orang lain dan bisa dikembangkan, diperbanyak. Nah ini kan rugi. Nah, mungkin itu sementara gambarannya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya punya paten atau hak cipta yang merek ataupun desain industri pun bisa segera didaftarkan daripada menyesal Pak ya di kemudian hari Pak ya. Ya. Gitu. Kan memang gini, untuk mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual ini memang ada PNBP-nya. Tapi kalau kita lihat dari segi nominalnya kan
jangkanya kan 10 tahun itu. Ada 10 tahun, ada berapa tahun. Tidak seberapa. Nah, tinggal kita nanti bicara terkait dengan strategi kita untuk siapa sih yang bisa membantu untuk membantu pembayaran pertama PNBP ini. Nah, itu kami berterima kasih kalau di ETK ini kan sering dibantu nih teman-teman untuk pembayaran PNBP-nya. Karena harus mendapatkan PNBP karena kalau kerja secara nilai ekonomi nggak terlalu besar. Karena jaraknya kan ada 10 tahun, ada 15 tahun gitu kan. Betul, jadi nah untuk yang gratis peraturan yang baru ini itu hanya baru tercover mulai 1 Agustus ini Pak dosen. Itu cipta lagu. Itu free, Rp0. Jadi siapapun bisa, misalnya ada lagunya didaftarkan di websitenya Direktur Jenderal KKN Intelektual, dapat sertifikat itu nanti Rp0. Jadi kita mendorong kepada musisi-musisi Indonesia ini untuk lebih banyak kreasi lagu dan itu ciptakan Pak ya. Tidak bayar, artinya bayar tapi RP-nya 0. Kalau yang lain masih ada PNBP-nya. Ini dalam rangka untuk melakukan perlindungan kan, perlindungan baik secara sistem maupun secara hukum. Jadi harus ada PNBP-nya. Mungkin itu Mas. Siap Bapak. Terima kasih Bapak atas jawaban buat teman-teman semua yang ada di kanal YouTube Bapak. Kemudian untuk Bapak Fadeli, banyak juga teman-teman di media sosial yang masih mengira bahwa halal ini kan cuma terkait, mohon maaf, babi dan alkohol. Mungkin apa aja sih Pak selain 2 hal tersebut? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang halal, ya halal itu kan artinya diperbolehkan. Ya, hanya saja kalau kita bicara yang lebih strukturnya lebih sempit, artinya yang dimaksud dengan halal itu apa yang diperbolehkan atau disyariatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Al-Quran. Ya, karena kita kalau misalnya sebagai orang Muslim, orang Islam, ya sumber-sumber hukum dari halal itu adalah dari Al-Quran. Ya, kemudian juga ada hadis. Ya, nah koridor ini yang penting dijaga. Ya, artinya semua yang halal itu tidak hanya terkait tentang sumbernya, ya, tapi juga ada bagaimana cara memperlakukannya sebuah produk itu. Ya, supaya apa? Supaya dia terjaga halalnya dari sumbernya. Ya, contoh misalnya daging. Daging ini sebenarnya pada dasarnya halal, tapi dia punya syariat khusus, ya, supaya apa? Supaya terjaga halalnya. Di mana hewan yang mau disembelih atau daging hewan yang mau diambil itu juga harus sesuai dengan syariat. Ya, misalnya harus mengucapkan Bismillah, kemudian punya pisau dan harus dipotong dengan cepat, kemudian harus tajam. Ya, aturan-aturan ini sudah ada semuanya, ya, dan itu harus dijalankan. Ya, artinya sesuai dengan syariat, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini aturan apa? Aturan dari agama. Ya, nah untuk yang lain, misalnya yang barang-barang lain yang misalnya pada dasarnya sumbernya halal, ya, ini dijaga kehalalannya. Maksudnya dijaga kehalalannya apa? Dia tidak bersentuhan dengan barang-barang atau produk-produk yang haram. Ya, artinya produk halal dan produk haram itu harus dipisahkan tempatnya. Supaya apa? Supaya tidak bercampur. Kenapa? Karena kita menjaga halalannya dari produk tersebut. Kan produknya sudah halal. Ya, ketika dia bercampur maka dia akan menjadi haram. Karena apa? Karena bercampur itu tadi. Ya, sama aja kalau misalnya contohnya ya kita sering ada barang bersih sama barang kotor, masa kita juga harus dicampur. Ya, kan barang bersih berarti nanti akan kotor, ya, karena bercampur itu. Ya, nah jadi skupnya halal itu bukan hanya terkait tentang masalah daging, ya, utamanya tidak boleh misalnya makan daging babi, kemudian tidak boleh minum khamar, ya. Nah, ini juga ada spesifiknya juga, alkohol dan khamar itu bagian yang tidak terpisahkan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari keilmuan, sebenarnya alkohol itu bukan sumber haramnya. Ya, alkohol itu adalah bagian dari senyawa kimianya. Tapi yang menjadi masalahnya ketika alkohol ini dimanfaatkan sebagai minuman dan minuman tersebut menyebabkan terjadinya mabuk, sehingga itu dikategorikan sebagai khamar. Ya.
Tapi alkohol itu sebenarnya tidak haram, ya. Karena kalau di makanan juga ada alkohol itu, tapi dia tidak menyebabkan mabuk. Ya, sehingga itu memang harus dilihat terlebih dahulu hukumnya bagaimana dan apa dampaknya, ya sesuai dengan syariat-syariat yang yang sudah diberikan gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin secara eksplisit mungkin tidak banyak rincikan, misalnya di dalam sumber hukum kita, misalnya di Al-Qur'an ataupun di hadis, maka kita juga bisa mengikuti ijma dari ulama, karena ulama pasti akan mempelajarinya juga, ya apakah ini memang bisa atau tidak sesuai dengan keilmuan dari fikih mereka. Seperti itu kira-kira. Siap Bapak. Ya teman-teman, jadi halal itu nggak cuma tentang daging babi dan juga alkohol, ternyata lebih mendetail lagi. Iya, bisa. Dan lebih dalam lagi. Kemudian nih Pak, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Bagaimana sih Pak proses atau prosedur saat kita ingin mendaftarkan produk kita menjadi produk yang halal? Karena sebelum dapat legalitas lagi, kan kita harus mendaftarkan bahwa itu jadi produk yang halal. Ya, baik. Jadi sekarang kalau orang mau usaha, kan pasti ada yang namanya nomor induk berusaha, ya. Nomor induk berusaha ini mencakup semua hal, tidak hanya terkait tentang produk pangan ataupun produk minuman, tapi misalnya bisa produk pakaian, produk otomotif, ya. Pokoknya segala bentuk usaha itu harus memiliki namanya nomor induk berusaha. Ya, supaya apa? Supaya usaha tersebut ada konsekuensi atau legalitas hukumnya. Ya, bahwa yang bersangkutan pelaku usaha ini sedang menjalankan sebuah usaha yang mana usaha ini digambarkan dari nomor induk tersebut. Jadi nomor induk itu kalau misalnya kita cari, misalnya saya punya nomor induk NIB gitu kan. Ketika dicari, diklik itu ada datanya. Pelaku ini sedang melakukan atau membuat produk apa. Nah, supaya apa? Supaya tahu. Ya, jadi jangan sampai ketika kita membuat produk, misalnya kita membuat produk makanan, ya terdaftar NIB-nya membuat produk makanan, tapi ternyata kita membuat produk yang lain. Contoh, misalnya kita membuat produk yang bukan produk makanan, atau misalnya kita menjelaskan bahwa kita membuat produk jus, tapi ternyata kita membuat produk, mohon maaf, misalnya produk miras. Ya, nah ini menjadi konsekuensi hukum juga karena tidak sesuai dengan izin usahanya. Ya, ini juga sebagai salah satu bentuk perlindungan perlindungan konsumen. Ya, nah halal itu adalah bagian akhirnya. Ya, jadi pintu masuknya orang berusaha itu semuanya adalah dengan melalui NIB. Ya, karena dengan adanya NIB ini nanti bisa untuk melakukan perizinan-perizinan sesuai dengan usahanya masing-masing. Ya, jadi pintu masuknya sebenarnya NIB dulu. Ya, NIB nanti baru ngurus yang lain. Apakah ada izin PIRT atau ada izin BPOM atau mungkin misalnya kalau usahanya industrinya besar, misalnya dia punya dampak sebagai lingkungan, dia harus ada izin AMDAL-nya. Kemudian mungkin kalau misalnya perusahaannya itu bisa mengakibatkan kebisingan, harus ada izinnya. Nah, tapi semuanya itu baru bisa dilakukan perizinannya kalau dia sudah punya NIB. Ya, jadi harus punya NIB. Sama halal juga harus punya NIB karena halal itu terintegrasi semuanya ke OSS. Ya, jadi semua izin usaha itu sekarang menjadi satu. Ya, terintegrasi dalam bentuk OSS. Ya, yang semuanya itu ada di Dinas Koperasi apa ya, masalah ya. Koperasi dan Perindustrian. Ya, nah salah satunya juga hukum itu juga integrasinya juga di sana. Mengurus apa tadi? Mengurus terkait tentang kekayaan intelektual. Jangan sampai idenya kita punya itu dimanfaatkan orang lain tanpa izin. Ya, atau justru mungkin yang paling dikhawatirkan apa? Terjadinya plagiasi. Nah, plagiasi ini kita bisa punya konsekuensi hukumnya kalau misalnya produk itu didaftarkan hak kekayaannya. Jadi yang pertama, jadi bukan masalahnya saya duluan misalnya. Ya, mungkin dia bilang saya baru dapatnya 20 tahun, saya sudah melakukannya 20 tahun yang lalu. Ya, tiba-tiba ada orang lain yang mengklaimnya di tahun yang sekarang dan dia protes, saya sudah melakukannya 20 tahun. Sama orang kanwil, sama orang yang ngerti hukum ditanya, mana buktinya? Ini yang menjadi dilemanya itu. Ya, nah sekarang memang perlu yang namanya literasi terkait tentang
legalitas hukum itu. Karena apa? Karena ini yang dilindungi. Ya, jadi bukan cuma konsumen saja, tapi juga pelaku usahanya yang dilindungi. Ya, jangan sampai hak kekayaan itu dicuri orang, ya, atau diplagiasi secara tanpa izin. Ya, pada dasarnya meniru itu boleh, ya, dengan adanya inovasi. Ya, tapi kalau menjiplak secara terang-terangan, secara utuh, nah itu yang melanggar. Intinya seperti itu. Ya, nah balik lagi dalam konsep halal tadi ya, pada dasarnya harus mengizin NIB dulu, ya, baru nanti mengizin proses sertifikasi halalnya, ya, karena halal ini juga salah satu mandatori, ya, karena sesuai dengan undang-undang ya nomor 33 tahun 2014, seluruh produk di Indonesia itu wajib harus punya sertifikasi halal, ya. Jadi bukan cuma hanya produk makanan dan minumannya, ya, mencangkup seluruhnya, ya, baik itu obat, baik itu pakaian, baik itu alat, ya, apakah itu juga cat apa segala macam, ini wajib halal, ya. Tapi memang pemberlakuannya secara bertahap, ya. Yang mana yang urgent dulu itu yang dilakukan. Sekarang yang paling urgent itu apa? Yang makanan dan minuman, ya, karena ini sifatnya sehari-hari, ya, dan makanya sekarang ada yang namanya WHO, ya, wajib halal Oktober. Jadi semua pelaku usaha wajib mendaftarkan produk makanannya, minumannya itu paling lambat itu pada bulan Oktober 2006. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat halal setelah itu, maka akan sudah berlaku aturan-aturan yang penyelenggaraan tersebut. Jadi bisa didenda. Ya, sekarang kan karena masih tahap sosialisasi dan juga himbauan. Ya, jadi ada tahapnya. Ada tahap sosialisasi, ada tahap himbauan, ada tahap pendampingan. Ya, pendampingan ini kita terus mengabarkan, ya. Jadi orangnya sudah tahu nih, cuman memang belum melakukan, nggak masalah sekarang. Ya, tapi tetap dibantu, diajak, ayo segera. Nah, kalau misalnya sudah turun batas waktu wajibnya, nah ketika sudah masuk wajib tenggatnya waktu wajib ini, nah ini secara aturan dendanya sudah berlaku seperti itu. Semua produk hukum seperti itu. Ya, jadi ada konsekuensi hukumnya, aturan dendanya itu sudah berlaku nanti di tahun 2006 gitu. Iya, 2006 Oktober ini seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih usahanya belum punya legalitas hukum, segera daftarkan NIB-nya, legalitas hukumnya, mereknya, kemudian produk-produknya. Kemudian kalau sudah semuanya didaftarkan, lanjut ke halal, Pak, ya. Ya. Lanjut ke legalitas halal, terus BPOM. Ya, siap. Closing statement buat teman-teman. Oke, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman ITK khususnya ya, atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma pesan kepada teman-teman semua bahwa dalam kita berusaha ini ada hak-hak orang lain, ya, hak inovator yang harus kita lindungi, ya, dan juga hak kita sendiri selaku inovator. Jangan sampai hak kita ini dimanfaatkan oleh orang lain, Pak. Ya, benar. Jadi jangan sampai kita melanggar hak orang, dan jangan hak kita juga dilanggar. Artinya ada unsur penjagaan di situ. Kami berharap khususnya kekayaan intelektual itu semua patuh azas. Jadi, karena kalau nanti ada sengketa kekayaan intelektual itu susah ngurusnya, Mas. Ini karena dia di bawah peradilan usaha negara. Peradilan dagang ini yang peradilan dagang. Yang kalau di wilayah kita ini di Surabaya. Oh, Surabaya, Pak. Ya. Arbiter ya, Pak ya. Arbiter. Jadi agak mahal itunya. Apabila sudah sengketa agak mahal. Makanya jadi timbulkan aja rasa bahwa kita tidak boleh melanggar hak kekayaan orang lain, dan jangan sampai hak kekayaan intelektual kita sendiri dilanggar oleh orang lain, karena ini adalah sifatnya untuk yang pengaduan itu bukan pidana biasa, delik aduan. Dan ini kekayaan itu delik aduan. Jadi kalau apabila hak kita dilanggar,
yang bisa melakukan itu ya yang punya hak itu, yang bisa melaporkannya. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih banyak. Ini dari Pak Fadeli. Ya, baik. Ya, dari closing statement saya sebenarnya cukup satu aja ya, bahwa semua izin itu adalah mandatori atau kewajiban ya. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan baik dari pelaku usaha maupun juga untuk konsumen ya. Kalau pelaku usaha supaya apa? Supaya usahanya itu terlindungi atau dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga hak-haknya juga bisa dipenuhi. Ya, haknya misalnya hak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah itu bisa ya dengan adanya izin usaha ini, ya legalitas usaha ini. Untuk konsumennya, ya konsumen ini mendapatkan hak apa? Ketenangan ketika dia mau memanfaatkan atau menggunakan produk-produk yang dibuat atau diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut, ya. Dan dia juga punya haknya. Misalnya apa? Hak untuk melakukan komplain, hak untuk mendapatkan produk yang berkualitas, hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh pelaku usaha, ya. Sehingga kalau misalnya ada tidak kesesuaian, ya konsumen itu berhak untuk melakukan komplain, ya. Dan pelaku usaha wajib untuk menerima komplain sesuai dengan koridor yang berlaku. Ya, jadi bukan hanya masalah minta tuntut menuntut, ya, tapi juga ada bentuk sebagai kritik dan saran juga seperti itu. Itu ya teman-teman, mohon diingat semuanya, terutama tentang legalitas halal untuk terakhirnya bulan Oktober Pak ya. Iya. Karena selanjutnya akan didenda nih buat teman-teman yang belum legalitas halal nih ya. Oke, jangan lupa ikuti terus kegiatan kami dan pelatihan kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.